Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Kita hari ini PJOK belajarnya di bab 9 ya, tentang bahaya pergaulan bebas. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu di rumahnya masing-masing dengan penuh hikmat. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Kita berdoa mulai. Oke, selanjutnya yang pertama Bapak akan memaparkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian mampu memahami apa itu seks bebas. Yang kedua, kalian mampu memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya seks bebas. Yang kedua, kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan narkotika. Yang terakhir, yang selanjutnya, kalian mengetahui bahaya-bahaya narkotika. Nah, oke. Anak-anakku, di kalian ini merupakan fase remaja, di mana kalian ini sangat rentan terhadap macam-macam pergaulan bebas, baik itu berupa seks bebas maupun narkotika. Di pertemuan sebelumnya Bapak juga mungkin di beberapa kelas sudah sedikit menjelaskan tentang seks bebas ini, bagaimana bahayanya, bagaimana dampak negatifnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Karena untuk kalian ini sangat berbahaya. Kenapa Bapak bilang sangat berbahaya? Karena di fase perkembangan kalian itu kalian cenderung untuk ingin tahu segala hal, termasuk hal-hal yang seperti ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti Bapak kasih beberapa konten video dan kalian menyimak video tersebut, terus kemudian juga kalian membaca buku yang ada di rumah kalian. Itu buku paket bab 9 ya, tentang pergaulan bebas. Nah, nanti di akhir Bapak juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan, tapi kalian nanti jawab secara tulisan. Terus kalian catat di buku, terus kalian jawab dan nanti dikirim ke WA Bapak di Japri. Oke. Silakan disimak video-videonya ya, disimak. Silakan.
Christ the Savior is born.
Setelah tadi kalian membaca dan menyimak video tentang pergaulan bebas, nah sekarang Bapak akan merangkum sedikit ya. Yang pertama tentang apa itu namanya, seks bebas. Nah, seks bebas ini merupakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasangan di luar pernikahan, baik di tempat pelacuran, perselingkuhan maupun remaja yang belum menikah. Artinya masa-masa pacaran itu. Seks diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu spesies atau suatu kelompok. Artinya setiap makhluk hidup melakukan seks untuk memperoleh keturunan agar dapat menjaga dan melestarikan keturunannya. Akan tetapi hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan disebut seks bebas atau free sex itu. Adapun bahaya dari seks bebas itu yang pertama merusak mental seseorang, terus menularkan berbagai penyakit yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Salah satunya ada sifilis, HIV, hepatitis, dan penyakit lainnya. Terus timbulnya kekerasan dan kebrutalan di masyarakat, merusak garis keturunan, tercorengnya nama baik keluarga, melecehkan kehormatan perempuan, dan lain-lain. Nah, coba kalian bayangkan di mungkin teman kalian atau tetangga kalian atau di lingkungan kalian itu ada seorang anak perempuan yang belum menikah tapi sudah hamil. Nah, itu akibat pergaulan bebas atau seks bebas. Terus dampaknya itu sangat banyak sekali, yang selain yang tadi Bapak sampaikan juga coba kalian bayangkan ketika anak tersebut sudah hamil di luar pernikahan. Yang pertama, anak itu bisa depresi, terus kemudian bisa juga melakukan aborsi, dan juga bahkan dia akan bunuh diri ya kalau mentalnya tidak kuat. Terus dampak untuk keluarga juga, dia akan merasa sangat malu, keluarganya juga akan merasa sangat malu, bahkan mungkin diusir dari rumah dan juga di sekolah akan dikeluarkan. Nah, itu dampak buruknya dari free sex tersebut. Maka daripada itu Bapak mau mengharapkan kalian sangat terhindar dari yang namanya seks bebas, karena itu sangat mengganggu atau mencoreng masa depan kalian. Terus selanjutnya ada yang kedua itu, selain free sex ada juga narkoba. Narkoba ini banyak sekali jenisnya. Ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, untuk remaja di kalangan usia kalian, Bapak masih sering melihat itu yang suka menggunakan pil-pil yang bisa dibeli di apotek seperti dextro dan lain-lain. Nah, tentu pil ini sangat bahaya karena pil ini bisa mengganggu syaraf pengkonsumsinya. Nah, ketika suatu orang menggunakan pil ini, contoh saja, itu dia akan merasakan yang namanya mungkin mabuk ya, kalau bahasa itunya ngeplay begitu. Nah, itu misalkan satu hari dia memakai 3. Nah, 1 bulan pertama dia memakai 3, dia masih merasakan ngeplay. Terus bulan berikutnya itu ketika dia mengkonsumsi 3 butir, itu dia tidak akan merasakan efek, maka dosisnya itu dia mungkin bisa menambah jadi 5 butir atau 10. Dan yang paling parah itu sudah sampai misalkan 50. Nah, Bapak pengen cerita dulu itu
ada anak yang sampai satu hari itu dia mengkonsumsi 50 butir selama 6 bulan, karena tadinya bertahap dari mulai 3, 5, 10, 15 sampai 50 butir itu. Nah, dampaknya dia sampai meninggal dunia karena overdosis ya. Maka itu sangat berbahaya. Adapun jenis-jenis narkoba yang lain tadi sudah dijelaskan di video maupun di buku. Silakan kalian simak dan cermati sendiri. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan, kalian tulis terus kalian isi ya, terus setelah